Hari ini kita akan belajar fisika tentang GLBB. GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Oke, pernah nggak kalian melihat pohon jatuh dari buah jatuh dari pohonnya? Misalnya ini pohon kelapa. Ini pohon kelapa ya. Di sini ada buah kelapanya. Tiba-tiba buah yang ini jatuh dari pohonnya ke tanah, ya kan? Nah, pada saat di sini sampai ke sini itu kecepatan buah ini akan berubah beraturan. Dan kecepatannya akan konstan. Nah, konstan itu apa? Konstan itu artinya tetap, tidak berubah. Itulah percepatannya pada GLBB, pada pohon ini, pada buah ini. Ya, oke? Jadi syarat ber-GLB itu gimana? Syarat benda ber-GLBB itu yang pertama itu katanya kecepatannya berubah secara beraturan. Dan yang kedua itu percepatannya sama dengan konstan. C itu konstan. Oke, bisa sampai sini? Nah, karena dibilang percepatannya konstan, minggu lalu kita sudah belajar tentang percepatan. Di mana persamaan dari percepatan itu sama dengan delta V per delta T. Apa itu delta V? Delta V adalah perubahan kecepatan dan delta T itu adalah perubahan waktu. Nah, perubahan kecepatan berarti harus ada awal dan ada akhir. Vt itu adalah kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal. Berarti perubahan kecepatan V akhir, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Begitu juga dengan delta T. Berarti T akhir dikurang T0. Sampai di sini bisa? Sampai di sini bisa? Nah, oke, masuk ke persamaan GLBB. Kita misalkan nilai T0-nya sama dengan 0 dari persamaan percepatan tadi, maka A sama dengan, kita pakai yang VT dikurang V0 per TT dikurang T0. Nah, T0-nya sama dengan 0, TT-nya kita ganti jadi T. Bisa? Oke, berarti A sama dengan VT dikurang V0 per TT-nya ganti jadi T, T0-nya 0. Oke, bisa sampai sini? Bisa. Oke. Maka percepatan A sama dengan VT dikurang V0 per T. Oke. Kali silang dia. Maka AT sama dengan VT dikurang V0. Kita mencari V-nya, V akhirnya. Berarti VT sama dengan, oke, tetap AT. Ya kan? AT pindahkan V0-nya ke kiri, dikurang V0. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa? Oke, inilah. Oh, salah. Ini negatif pindah ke kiri jadi positif. Oke, bisa? Sampai di sini inilah persamaan pertama GLBB-nya. Jarak yang ditempuh benda dengan kecepatan mula-mulanya. Oke. Kita tahu kan apa itu V rata? Kita gunakan dia dengan menggunakan persamaan V rata-rata. Di mana V rata-rata itu sama dengan V
V ditambah V0 per 2. V ini V akhir atau VT-nya. Udah? Nah, masuklah ke persamaan delta X sama dengan V dikali T. Persamaan GLB, berarti V-nya apa? Kita ambil V-nya jadi V rata-rata, berarti VT ditambah V0 per 2 dikali T. Nah, ini tergolong. Sekarang kita ganti VT ini yang menjadi persamaan 1. Persamaan 1 ini kita masukkan ke persamaan ini. Ayo, berarti V0 ditambah AT ditambah V0 per 2 dikali T. Nah, V0 ditambah V0 yang sejenis kita jumlahkan, yang tidak sejenis tidak boleh kita jumlahkan. Oke? Berarti yang sejenis mana? V0 dengan V0. Oke. V0 tambah V0 berarti 1 tambah 1. Jadi 2 V0 ditambah AT per 2 dikali T. Sampai sini bisa? Oke, masukkan ke dalam nilai T-nya, berarti 2 V0 T ditambah AT kuadrat per 2. Nah, maka dari persamaan ini delta X sama dengan 2 V0 T per 2 ditambah AT kuadrat per 2. Bisa kayak gini? Kan ini per 2, sama-sama per 2. Kalau kita pisahkan jadi kayak gini, sama kan ini sama ini? Oke, sama. Maka delta X sama dengan ini kesini bisa mati? Matikan. 2 bagi 2 1. Berarti ini sisa V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Inilah persamaan 2 GLBB. Nah, sekarang setelah dapat persamaan 2, dari persamaan 1 dengan persamaan 2 kita satukan. Kita hubungkan, substitusikan persamaan 1 dengan persamaan 2. Maka dari persamaan 1 VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, kita cari nilai T-nya dulu. T sama dengan VT dikurang V0. Dari sini juga bisa. Dari sini juga bisa. T sama dengan VT dikurang V0 per A. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menggabungkan ke mensubstitusikan ke persamaan 2-nya. Masukkan persamaan 2. Delta X sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Masukkan nilai T-nya. Udah dapat tadi nilai T-nya sama dengan VT dikurang V0 per A kan? Kita masukkanlah ke persamaan 2 ini. Maka delta X sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Masukkan nilai T-nya. Yo, berarti V0 dikali VT dikurang V0 per A. Ini ya ditambah setengah dikali A dikali, masukkan T-nya, VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. VT dikurang V0 per A dikuadratkan. Nah, masuk. Berarti V0 kali VT, berarti V0 VT dikurang V0 kali V0 kuadrat per A ditambah setengah A. 2 VT dikuadratkan menjadi VT kuadrat dikurang ditambah V0 kuadrat dikurang 2 VT dikali V0 per A kuadrat. Bisa? Ini kesini bisa mati? Sisa A. Maka V0 VT dikurang V0 kuadrat per A ditambah VT kuadrat
kuadrat ditambah V0 kuadrat dikurang 2VT V0 per 2 kali A 2A. Nah sekarang samakan penyebutnya, berarti sama-sama per 2A. 2A dibagi A berarti 2, berarti ini dikali 2 V0 VT dikurang 2 V0 kuadrat ditambah 2A dibagi 2A berarti 1 VT kuadrat ditambah V0 kuadrat dikurang 2 VT V0. Nah dari sini yang sama, yang mana sama? Ini sama ini, positif ke negatif berarti habis, saling meniadakan. Nah sekarang negatif 2 V0 kuadrat ditambah V0 kuadrat, negatif 2 ditambah 1 berarti negatif V0 kuadrat ditambah VT kuadrat per 2A. Ini masih delta X. Nah delta X sama dengan negatif V0 kuadrat ditambah VT per 2A. Ya kan kita mencari VT-nya. Ini VT kuadrat ini. VT kuadrat kan? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X. Ini pindah ke sini jadi kali kan? 2A delta X. Negatif pindah ke kiri jadi V0 kuadrat positif. Sampai sini persamaan 3 bisa? Bisa. Jadi ada 3 persamaan GLBB. Jadi yang pertama apa? Ini dia. VT sama dengan V0 ditambah AT. Persamaan kedua yang mana? Ini dia. Delta X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan persamaan yang terakhir, persamaan 3, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A. Kita akan masuk ke contoh dari ketiga persamaan GLBB tersebut. Sebuah mobil direm dari kelajuan 20 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon dalam jarak 75 meter. Mobil tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak sejauh. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui di soal ini. Oke, pertama diketahui. Apa diketahui? Kelajuan katanya. Kelajuan awalnya berarti V0 sama dengan 20 meter per sekon menjadi berarti itu VT-nya 5 meter per sekon dalam jarak 75 meter. Jarak itu apa? Delta X 75 meter. Yang ditanya, mobil tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak sejauh. Berarti berapa delta X-nya pada saat VT-nya sama dengan 0. Nah, masuklah ke 3 persamaan GLBB. Apa aja persamaan GLBB-nya? Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua, delta X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X. Nah, dari ketiga persamaan ini kita telah diketahui ya. Untuk persamaan 1, ada V0? Iya, ada V0. Ada VT? Ada VT. Delta X? Oh, tidak ada. Di sini yang ada T. Oke, di persamaan 2, delta X ada? Ada. V0 ada? Ada. T nggak ada. Berarti kita nggak usah gunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Yang untuk persamaan 3, VT ada? Ada. V0 ada? Ada. A tidak ada. Delta X-nya ada. Berarti pertama yang kita kerjakan adalah kita harus mencari berapa nilai perlambatannya karena dia direm. Kata direm berarti ini diperlambat. Nah, masuklah ke persamaan 3. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X.
VT-nya berapa? 5 kuadrat sama dengan fenolnya berapa? 20 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta X-nya berapa? 75. 5 kuadrat? Iya, 25. 20 kuadrat? Iya, 400 ditambah 2 dikali 75. 2 kali 5, 0. 2 kali 7, 14 tambah 1, 150 A. Oke, mantap. Pindahkan 150 A pindah ke kiri, jadi negatif 150 A sama dengan 400 dikurang 25. Nah, 400 kurang 25 sama dengan 5, 7, 375. Maka nilai percepatannya sama dengan 375 bagi minus 150 sama dengan minus 2,5 meter per sekon kuadrat. Minus itu menandakan dia diperlambat. Sampai di sini bisa? Oke, mantap. Oke, lanjut. Kita mencari delta X-nya. Ya kan? Kita mencari delta X-nya. Nah, kita gunakan persamaan. Tetap kita gunakan persamaan 3-nya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X. VT ini berapa yang kita gunakan? Tadi kan dibilang kayak gini, mobil tersebut akan berhenti. Kalau dibilang berhenti berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0 meter per sekon. Setelah menempuh jarak, berarti VT-nya berapa? 0. 0 kuadrat sama dengan V0-nya berapa? Kita tetap gunakan yang ini, 20 kuadrat ditambah 2 dikali berapa? A-nya 2 negatif 2,5 delta X. 0 kuadrat 0. 20 kuadrat iya 400 ditambah 2 dikali 2,5 itu menjadi negatif 5 delta X. Delta X pindah ke sana jadi 5 delta X sama dengan 400. Delta X sama dengan 400 bagi 5. Nah, 400 bagi 5 berapa? Iya, 80 meter. Sampai di sini bisa? Oke, bisa. Catatlah dulu biar kita lanjut. Oke, setelah tadi kita tahu persamaan GLBB-nya apa, sekarang kita masuk ke grafik GLBB. Nah, grafik GLBB itu yang pertama itu grafik delta X terhadap T atau grafik jarak terhadap waktunya. Gimana grafiknya? Nah, dari persamaan 2 GLBB tadi, delta X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti ini kan kuadrat, persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat berarti gambar apanya? Jarak terhadap waktunya itu bagaimana? Kalau persamaan kuadrat berarti berbentuk parabola. Inilah dinamakan delta X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, yang kedua itu ada namanya grafik V terhadap T. Nah, kalau V terhadap T kita gunakan persamaan pertama GLBB-nya. Gimana? Nah, V0-nya kan dikasih tahu. Misalkan di sini lah nilai V0-nya. Maka nilai VT-nya berapa? Mulai dari V0 ini sampai kemari. Ini V, ini T. Berarti grafiknya gimana? Menanjak ke atas. Dari V0 kemari berarti ininya V0. Ke atas berarti inilah AT-nya. Berarti di grafiknya
V sama dengan V0 ditambah AT. Sampai sini bisa untuk grafiknya. Nah, yang ketiga sekarang untuk yang terakhir, grafik percepatan terhadap waktunya. Percepatan terhadap waktunya gimana? Tadi dibilang kalau GLBB syaratnya tadi apa? Percepatannya konstan. Berarti kalau percepatannya konstan, lempeng-lempeng saja dia berjalan. Ini T-nya, ini A-nya. Sampai di sini untuk grafik GLBB bisa? Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu berikut. Misalkan ini ya, kecepatan terhadap waktu meter per sekon. Nah, dari dikasih tahu lah kecepatannya, misalnya 20, 40, 60, 80. Nah, baru 2, 4, 5. Dari 2 itu kecepatannya sama dengan 40. Dari 4 kecepatannya 4. Waktunya yang 5 kecepatannya misalkan 6. Nah, 80. Nah, jadi dari grafik ini kita akan menentukan jarak totalnya. Jarak total dia bergerak menuju 80 meter per sekon. Nah, kita harus bagi. Ini kita misalkan jarak pertama. Ini kita misalkan jarak kedua. Dan yang ini kita misalkan jarak yang ketiga. Nah, tentukan jarak total. Nah, yang untuk pertama. Dia ada T1-nya. T-nya sama dengan 2 dikurang 0. Di sini kan 0. Berarti 2 dikurang 0 berapa? Iya, 2 second. Nah, berapa delta S, delta V-nya? Delta V-nya itu dari V akhir dikurang V mula-mula. V akhirnya berapa? 40. Karena di titiknya kan. V awalnya berapa? 0. Berarti 40 kurang 0? 40. Dari kedua ini kita dapat nilai percepatannya sama dengan 40 per 2. Sama dengan 40 bagi 2 berapa? Iya, 20 meter per sekon kuadrat. Nah, sampai di sini bisa? Oke, masuklah nilai X1 atau delta X pertama nih. Delta X pertama sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Iya. V0-nya berapa? 0. V0-nya 0. T-nya berapa? 2. Iya. Ditambah setengah. Dikali A-nya berapa? 20. Dikali T-nya berapa? 2 dikurang 0. 2. 2 kuadrat? Iya, berarti 4. Nyotuson, boy mate. Berarti ini 10. 10 kali 4, 40. 0 ditambah 40 sama dengan 40 meter. Sampai di sini bisa untuk delta X pertamanya. Oke, masuk yang kedua. Yang kedua sama. T sama dengan, kita hitung dari benda yang kedua ini. T1-nya mana? Iya, 2. T2-nya? Iya, si 4. Berarti 4 dikurang 2 berapa? 2. Oke, berarti T delta T-nya sama dengan 2 sekon. Dan delta V-nya berapa? Delta V-nya dari 60 ke 40. 60 kurang 40 berapa? Iya, 20 meter per sekon. Maka percepatan
delta V per delta T. Delta V-nya berapa? 20 per 10 meter per sekon kuadrat. Berapa ini? 2 meter per sekon kuadrat. Oke, tadi delta T-nya berapa? 2. Iya ya, ada 8 tadi ya. 20 bagi 2 berarti 10. Bisa sampai di sini? Oke, kita masukkan ke delta X2 nya. Maka V0 T ditambah setengah AT kuadrat. V0 nya berapa? 40 dikali T nya berapa? 4 kurang 2 2 ditambah setengah. Hanya berapa tadi? 10 dikali T nya berapa? T nya 2 kuadrat. Berarti 40 kali 2 berarti 80 ditambah ini ke sini bisa mati. Ini 5 dikali 4 20. 80 tambah 20 100. Iya. Mantap, pintar. Nah, sekarang untuk yang ketiga, kejadian yang ketiga. Oke, yang ketiga. Berarti itu delta T-nya berapa? 5 dikurang 4. 5 kurang 4 berapa? 1 second. Nah, 1 second. Berarti delta V-nya berapa? Dari 80 ke 60. Iya, 80 kurang 60 berapa? 20 meter per sekon. Maka dari sini A-nya sama dengan 20 per 1 sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa satuannya percepatan meter per sekon kuadrat, satuannya kecepatan meter per sekon, satuannya waktu itu second, satuan delta X adalah meter. Jangan pernah dilupakan ya. Maka delta X yang ketiga sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya berapa? 60 dikali 2 ditambah setengah dikali 20 dikali T-nya berapa tadi? Iya, mantap, 2 kuadrat. 60 kali 2 berapa? 100. Iya, 120. Ditambah ini sini mati. Bisa? Bisa. 20 bagi 2 10. Oke. 10 dikali, iya mantap, 4. 120 ditambah 10 kali 4 40. 120 tambah 40. Pintar-pintar kali orang ini. 160 meter. Nah, untuk keseluruhannya berarti delta X totnya atau delta X totalnya perjalanannya itu delta X pertama ditambah delta X kedua ditambah delta X ketiga. Delta X pertama tadi berapa? Iya, bisa 40 ditambah delta X keduanya. Mana delta X keduanya? Ini kan? Oke, 100 ditambah delta X ketiga 160. 40 tambah 140 40 tambah 100 104. Iya, 140 tambah 160 berarti 300 meter. 300 meter lah perjalanannya dari mula-mula hingga ke akhir. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih.